Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi. Dan di siang hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai hal yang mestinya harus kita anggap penting, terutama untuk yang kaitannya dengan ukuran kondisi atau kemajuan keuangan negara kita. Apa yang saya maksud adalah indikator ekonomi yang sering disampaikan oleh Menteri Keuangan kita dengan kata-kata misalnya bahwa pertumbuhan ekonomi kita adalah sekian persen. Kemudian kondisi kemiskinan rakyat kita turun sekian persen. Ini biasa kita dengar dari tahun ke tahun. Tetapi kita sebagai rakyat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negeri yang kita cintai ini, saya mengajak untuk berpikir kritis bahwa angka-angka indikator ekonomi yang disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan ini apakah hanya sebuah indikator yang mungkin syarat dengan asumsi-asumsi atau merupakan hal yang mendekati kenyataan atau kebenarannya. Ini harus kita kritisi. Sebagai contoh, analoginya adalah sebuah ruangan. Indikator temperatur ruangan itu menunjukkan 16 derajat. Dari panel kita itu, dari remote kita itu kelihatan remote itu menunjukkan angka 16 derajat. Yang mana angka 16 derajat itu harusnya ruangan itu sejuk. Tetapi kenyataannya kita yang berada di ruangan itu merasakan gerah dan tidak nyaman. Ini artinya apa? Bahwa remote atau indikator angka 16 derajat yang ada di tembok ini harus kita pertanyakan. Kenapa angkanya 16 derajat Celcius yang mestinya sejuk dan nyaman, tapi nyatanya kita gerah dan berkeringat? Apakah salah remote kontrolnya? Atau remote kontrolnya tidak pernah dikalibrasi atau tidak pernah ditera, atau yang salah ruangannya? Kalau kita menyalahkan ruangan tidak mungkin, karena kondisi ruangan adalah kondisi real yang tak terbantahkan kondisinya, yaitu bahwa badan kita merasakan ruangan ini gerah. Jadi termometer atau remote control yang ada di tembok yang menunjukkan angka 16 derajat ini harus dipertanyakan. Apakah sudah lama tidak dikalibrasi? Atau hal lain? Ini adalah sebuah analogi bagi pemangku jabatan yang kaitannya dengan masalah kondisi ekonomi negara kita. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi sekian persen atau di atas 7%, ini apa yang dirasakan oleh rakyat? Yang mestinya dengan indikator ekonomi X%, itu tidak ada lagi orang yang susah mencari makan, tidak ada lagi orang yang sulit untuk menyekolahkan anaknya, tidak ada lagi rakyat yang merasa sulit untuk berobat, menjaga dan merawat kesehatannya, tidak ada lagi rakyat yang sulit mencari lapangan kerja, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, inilah yang saya maksud dalam forum ini. Kami ingin berdiskusi atau berbagi mengenai
indikator ekonomi. Namanya juga indikator. Kalau indikator itu adalah berupa tanda-tanda, tapi belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu, para pemangku, khususnya menteri, tidak terlalu tergoda dengan indikator-indikator ini. Yang kami usulkan mestinya adalah memberi suatu angka-angka yang merupakan data akurat yang bisa kita percaya. Sebagai contoh, lingkungan hidup, banjir di mana-mana, kemiskinan masih terjadi di mana-mana, orang susah menyekolahkan anak, orang susah mencari lapangan kerja, dan orang susah berobat. Dengan sistem yang ada bahwa orang kalau masuk puskesmas dengan BPJS atau rumah sakit dengan BPJS, 3 hari sembuh nggak sembuh suruh pulang. Karena konon adanya keterbatasan budget atau keterbatasan dana. Nah, kalau ekonomi sudah tumbuh sekian persen, mestinya masalah-masalah ini tidak terjadi lagi. Tetapi nyatanya masih terjadi. Oleh karena itu, dalam forum ini saya menyampaikan satu, hati-hati dengan angka indikator ekonomi. Yang kedua, kita harus membuat ukuran baru yang merupakan data atau suatu angka-angka yang akurat dan firm. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai indikator ekonomi. Berikut analoginya, bahwa kalau di sebuah ruangan indikator temperaturnya menunjukkan 16 derajat, yang itu mestinya dirasa sejuk dan dingin, tapi kenyataannya gerah, maka termometer inilah yang harus dipertanyakan. Mudah-mudahan analogi ini relevan dan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Terima kasih.